Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Destiani. Boleh disapa Kak Desti ya? Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Yang sedang sakit, semoga lekas sehat ya. Dan yang sedih, semoga lekas bahagia. Amin. Mari kita awali hari dengan semangat ya. Jangan lupa berdoa, niat karena Allah semoga berkah. Apakah adik-adik tahu apakah itu berkah? Berkah adalah Allah menerima segala sesuatu yang kita lakukan. Kita merasa senang ketika membantu orang lain, selalu ikhlas dalam melakukan kebaikan. Orang lain pun tidak merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan. Apakah kalian tahu? Allah sangat sayang dan senang dengan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, seperti cerita yang akan kakak sampaikan ini. Bismillah, kali ini Kak Desti akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Apakah ada yang pernah mendengar kisah Uwais? Ceritanya sangat bagus loh, adik-adik perlu tahu kisahnya. Mari dengarkan cerita kakak. Siapa yang nanti mendengarkan cerita kakak sampai selesai dan memahami ceritanya, kakak akan ceritakan kisah-kisah lainnya yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Mari kita mulai ceritanya. Uwais sangat terkenal di langit. Di daerah pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang penggembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit kusta yang berbelang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, sedang lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu, ia ingin sekali mengabulkannya. Namun bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk pergi haji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Namun, ia diejek dan ditertawakan ketika melatih fisiknya. Setiap hari, ia berlatih menggendong domba hingga orang-orang mengira Uwais sudah tidak waras. Uwais berlatih menggendong domba dari ukuran yang terkecil dan terus berlatih hingga menggendong domba yang terbesar agar fisiknya semakin kuat. Kemudian, tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Ia tidak menyangka bahwa ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibunya. "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dan dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Sepulang dari Mekah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan kecil di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Kemudian, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui Uwais. Uwais berbahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, setelah tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah, istrinya Rasulullah. Uwais sangat sedih.
Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Aku harus segera pergi karena ibuku menungguku di rumah. Sampaikan salamku pada Rasulullah ya Ummul Mukminin, ujar Uwais kepada Aisyah. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? Benar ya Rasulullah, beberapa hari lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Lalu ia tidak menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya suatu hari. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukannya orang bumi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan Ali. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertegun mendengarnya. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal datang saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun mensolatkan dan menghantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Wah, ceritanya sudah selesai. Siapa yang suka dengan kisah Uwais? Bagus ya ceritanya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Uwais? Benar sekali. Kisah Uwais memberikan teladan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia mau bekerja keras demi mewujudkan keinginan ibunya. Ia tidak terkenal di bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Allah sangat menyayangi Uwais dan memberi kesembuhan kepada Uwais. Siapa yang ingin disayang Allah seperti Uwais? Kisah Uwais memberi teladan kepada kita. Jika kita ingin disayang Allah, maka kita harus menyayangi orang tua kita, menghormati dan berbakti kepada ayah dan ibu. Semoga kita semua dapat meniru akhlak mulia Uwais ya. Amin. Cukup sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita kakak ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.